Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana Afriska Putri Usada dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif pada anak menurut pendekatan Jane Piaget. Perkembangan kognitif pada anak menurut Jane Piaget. Ia menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Menurut penelitiannya, bahwa tahap-tahap perkembangan intelektual individu serta perubahan umur sangat mempengaruhi kemampuan individu mengamati ilmu pengetahuan. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skemata sensorimotor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skema sensorimotor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya, kejadian itu akan menentukan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman, skemata awal ini dimodifikasi. Setiap pengalaman mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif anak. Bisa melalui interaksi dengan lingkungan, struktur kognitif akan berubah dan memungkinkan perkembangan pengalaman terus-menerus. Tetapi menurut Piaget, ini adalah proses yang lambat, karena skemata baru itu selalu berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini, pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respon refleksif anak terhadap lingkungan akan terus berkembang sampai ke titik di mana anak mampu memikirkan kejadian potensial dan mampu secara mental mengeksplorasi kemungkinan akibatnya. Tahapan perkembangan kognitif anak dalam teori Piaget. Teori Piaget berfokus pada anak-anak, mulai dari lahir hingga remaja, dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan, termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Seperti apa tahapannya? Berikut saya jelaskan dalam video ini. Pertama, tahap sensori motor pada usia 18 sampai 24 bulan. Tahap sensori motor merupakan yang pertama dari 4 tahap dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini meluas sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dan merupakan periode pertumbuhan kognitif yang cepat. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, seperti melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, seperti menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Tahap yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap praoperasional merupakan tahap kedua dalam teori Piaget. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Pemikiran anak selama tahap ini adalah sebelum operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran.
Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja melalui tahap atau konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek dan terlibat dalam permainan simbolik. Selanjutnya, cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan beberapa ciri-ciri, diantaranya transduktif reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan induktif atau deduktif tetapi tidak logis. B. Ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat secara tidak logis. C. Animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya. D. Artifikalisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia. E. Perceptualibon, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar. F. Mental eksperimen, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. G. Centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang lainnya. H. Egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya menurut kehendak dirinya. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Tahap operasional konkret merupakan tahap ketiga dalam teori Piaget. Periode berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran yang logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi seperti jumlah, luas, volume, dan orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Tahap keempat, tahap operasional formal. Pada usia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Lalu, Piaget menggunakan dua istilah sebagai representasi struktur kognitif individu. Kedua istilah tersebut adalah skema dan adaptasi. Skema atau struktur kognitif adalah cara atau proses yang mengorganisasi atau merespon berbagai pengalaman. Dengan kata lain, skema merupakan suatu pola sistematis dari tindakan, perilaku, pikiran, dan strategi pemecahan masalah yang memberikan kerangka pemikiran dalam menghadapi segala jenis tantangan dan berbagai jenis situasi. Sedangkan adaptasi atau struktur fungsional dipahami sebagai sebuah istilah yang digunakan Piaget untuk menunjukkan pentingnya pola hubungan antara individu dengan lingkungannya dalam proses perkembangan kognitif. Piaget meyakini bahwa bayi yang terlahir ke dunia
telah dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan dan juga kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini muncul dengan sendirinya ketika bayi tersebut berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka dapat belajar menyesuaikan diri dan mengatasi masalah yang mungkin timbul, sehingga mentalnya akan berkembang dengan sendirinya. Dalam literatur lain, menyebutkan sistematika perkembangan kognitif proses kognitif sebagai berikut. 1. Organisasi. Organisasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Dengan kata lain, organisasi adalah sistem pengetahuan atau cara berpikir yang disertai dengan pencitraan realistis yang semakin akurat. Yang kedua, adaptif atau adaptasi. Adaptasi merupakan cara anak untuk menyesuaikan skema sebagai tanggapan atas lingkungan. Adaptasi ini dilakukan dengan 2 langkah, yaitu asimilasi dan akomodasi. Langkah adaptasi yang pertama yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan istilah yang digunakan Piaget untuk merujuk pada memahami pengalaman baru berdasarkan skema yang sudah ada. Seorang individu dikatakan melakukan proses adaptasi melalui asimilasi. Jika individu tersebut menggabungkan informasi baru yang dia terima ke dalam pengetahuan mereka yang telah ada. Yang ketiga, ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman yang baru. Ekuilibrasi diartikan sebagai kemampuan yang mengatur dalam diri individu agar ia mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, faktor-faktor perkembangan kognitif. A. Faktor hereditas. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara hereditas atau keturunan ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak dari orang tuanya. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan sebagai salah satu bagian yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh John Locke. Teori ini mengatakan bahwa setiap anak terlahir di dunia berada dalam keadaan yang suci. Yang dapat mengisi atau mewarnai kertas putih tersebut adalah lingkungannya. E. Faktor minat dan bakat. Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya. F. Faktor kebebasan. Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, analisis problema perkembangan kognitif pada anak sekolah dasar. Pengetahuan tentang perkembangan manusia sangat penting diketahui dan dipahami sebagai pedoman dalam memahami kebutuhan dan karakter seseorang, tak terkecuali anak usia sekolah dasar. Anak usia dasar adalah anak yang berada dalam bentang usia 7-12 tahun ke atas, atau dalam sistem pendidikan dapat disebut anak yang berada pada usia sekolah dasar. Memahami perkembangan anak usia dasar menjadi suatu keharusan bagi orang tua, guru, dan orang yang lebih dewasa. Teori kognitif Piaget menyarankan kegiatan pembelajaran harus menyesuaikan dengan fase-fase perkembangan kognitif anak. Dengan pemikiran, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pembelajaran berangkat dari karakteristik tiap fase perkembangan kognitif anak.
Usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah di Indonesia yang ditempati oleh anak dengan rentang usia 7-12 tahun merupakan anak yang berada pada tahap perkembangan kognitif operasional konkret. Mengacu pada klasifikasi usia manusia berdasarkan tingkat kematangan kognitif. Pada fase atau tahap ini, anak dapat berpikir sistematis, tetapi terbatas pada objek yang merupakan aktivitas konkret. Oleh karena itu, materi, strategi, dan media pembelajaran yang diberikan kepada anak usia SD atau MI harus dihubungkan dengan kegiatan nyata sehari-hari. Ini yang kemudian diadopsi oleh kurikulum 2013 dengan trademark pembelajaran bermaknanya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.